warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Faradila Buamona dengan NPM 0227251129, kelas 2F, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan. Tugas ini berfokus pada analisis laporan keuangan dan perusahaan. Yang saya ambil sebagai objek analisis adalah perseroan terbatas Garuda Indonesia Persero Tbk. Selanjutnya kita akan masuk pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk tahun 2023. Tabel rasio keuangan 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas perusahaan sebesar 0,04. Data ini berasal dari neraca, yaitu aset lancar 289.846.369 rupiah dibandingkan dengan utang lancar 6.845.216.675 rupiah. Artinya, setiap 1 rupiah utang lancar hanya ditopang 0,04 rupiah aset lancar. Kondisi ini menunjukkan likuiditas perusahaan sangat rendah, sehingga kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek kurang baik. 2. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas sebesar 0,05 piutang usaha tercatat 113.469.369 rupiah di neraca, sedangkan penjualan bersih 2.936.631.094 rupiah. Laporan laba rugi artinya piutang usaha hanya 5% dari penjualan bersih. Hal ini menunjukkan perputaran piutang cukup cepat, sehingga perusahaan relatif efisien dalam mengelola piutang. 3. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas sebesar 0,0005, total utang 3.205.587 rupiah dibandingkan dengan total aset 6.073.872.152 rupiah. Keduanya tercatat di neraca, artinya utang perusahaan hanya 0,005% dari total aset. Struktur modal sangat sehat karena hampir tidak ada beban utang, sehingga risiko finansial perusahaan sangat rendah. 4. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas sebesar 0,0005, laba bersih 4.247.700 rupiah tercatat di laporan laba rugi, sedangkan modal saham 91.487.837.877 rupiah tercatat di bagian ekuitas neraca, artinya laba bersih hanya 0,005% dari modal saham. Kondisi ini menunjukkan profitabilitas perusahaan sangat rendah, sehingga kemampuan menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan masih lemah. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang sangat rendah, sehingga kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek kurang baik. Rasio aktivitas menunjukkan perputaran piutang cukup cepat, menandakan efisien dalam pengelolaan piutang. Dari sisi solvabilitas, perusahaan berada dalam kondisi sangat sehat karena hampir tidak memiliki beban utang, sehingga risiko finansial sangat rendah. Namun, rasio profitabilitas menunjukkan tingkat laba yang sangat rendah dibandingkan modal saham, sehingga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang ditanamkan masih lemah. Secara keseluruhan, struktur modal perusahaan kuat, tetapi tantangan utama terletak pada peningkatan likuiditas dan profitabilitas. Sekian video presentasi laporan keuangan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.